Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun juga teman-teman berada saat ini. Di video kali ini, saya tuh ingin membahas soal hal-hal yang sering dilontarkan oleh para desk collector, desk collection atau dunning collection lah, ya, pada saat mereka telepon kita. Ini biasanya polanya sama, dari bank satunya, dari bank A, bank B, bank C, ini sama lah, seputar-seputar ini aja yang biasanya dilontarkan oleh si DC ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka bertanya yang kemudian tujuannya ya ingin memprovokasi kita, mengintimidasi kita. Nah, gitu ya teman-teman. Apa saja? Yang pertama nih, saat teman-teman mengatakan bahwa teman-teman belum bisa membayar atau belum mau membayar. Wah, ini bisa jadi semacam trigger atau starting point buat mereka ya untuk mulai melontarkan intimidasi, mulai melontarkan bulian. Misalkan apa? Yang pertama, yang paling awal lah, biasanya tuh mereka akan bilang bahwa ini sudah menjadi kewajiban, namanya bapak atau ibu punya hutang itu harus dibayar, ya kan? Ini gampang aja, kalian bilang aja bahwa kalian bukannya tidak mau membayar, kalian belum mau membayar. Bukan tidak mau membayar, tapi belum mau membayar. Ini beda loh artinya, jauh bedanya, ya. Kalau tidak mau membayar kan itu memang ya sudah, saya tidak mau membayar, maunya ngemplang, niatnya ya tidak ada etikat baik. Tapi kalau belum mau membayar kan ada realita-realita yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang pasti sudah teman-teman katakan sebelumnya kepada si DC, entah itu DC yang sekarang atau DC yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan antara belum mau membayar dan tidak mau membayar. Ini dulu nih kalian tekankan, karena biasanya mereka muter-muternya bahwa kita tidak mau membayar. Terus apa? Lalu mereka akan bilang soal kewajiban, bahwa kita harus membayar kewajiban kita setiap bulannya. Ya udah, mereka cuma akan berkisar atau berceloteh seputar itu aja, bahwa kita ini jangan bikin aturan sendiri. Nah, kalau gini apa benar kita bikin aturan sendiri? Ya enggak dong. Kan kita, kalaupun kita belum mampu bayar saat ini, atau bahasa kasarnya kita nunggak lah ya, itu kan ada bunga dan denda. Kita konsekuen. Terus SRIK SID by checking kita jelek, kita terima kok. Itu kan artinya kita konsekuen, kita ikut aturan. Kalau kita nggak ikut aturan, itu misalkan kita bilang ke mereka, saya nggak mau nih by checking saya atau SRIK saya itu jelek, saya nggak mau nih dikenain bunga dan denda. Itu baru namanya kita buat aturan sendiri. Kan aturannya sudah jelas, kita tidak membayar, ada bunga dan denda. Ya sudahlah, kalau memang sudah terkena itu, kemudian kita menerima penagihan-penagihan dari mereka selalu kita angkat, kemudian by checking kita juga kita konsekuen, ya sudah, mau bagaimana? Artinya kan kita sudah ikut aturan, begitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi biasanya tuh mereka? Ya mereka pasti akan bilang kalau bapak atau ibu nggak bisa bayar, nggak usah berhutang. Nah, kok ini bagaimana tanggapannya? Ya salahkan lah kredit analis kalian. Sekarang pada saat kita ditawari, yang menawari juga marketing. Kita mengajukan data-data kita, kemudian yang menganalisa dan meng-approve pihak banknya juga. Kalau seandainya memang kita ini tidak mampu, seperti tuduhannya si DC ini, kemudian kita tetap diberikan kredit, loh itu kan yang berarti yang salah si analisnya. Pihak mereka sendiri melanggar prinsip kehati-hatian bank, undang-undang perbankan. Wah, ini implikasinya kan berat loh bagi mereka ya. Kalau bagi kita kan perdata, tapi bagi mereka kan beda. Nah, terus apa lagi? Biasanya nih, mereka juga akan kaitkan dengan dosa. Entah itu, biasanya mulai dengan umur. Bapak atau ibu, bapak besok
kan nggak tahu nih umurnya sampai berapa, ya kan. Kalau besok bapak amit-amit meninggal atau terjadi apa-apa bagaimana? Nah, nanti kan ini akan menjadi dosa. Intinya kan seperti itu. Ya kalian cukup bilang aja masalah dosa itu kan hak prerogatifnya Tuhan lah, bukan kalian juga yang menentukan. Lagi pula niat saya kan juga bukan ngemplang. Niat saya kan memang tetap ingin membayar, tapi kondisinya saat ini memang belum mampu. Kalau Tuhan ternyata memanggil saya yakin lah Tuhan akan mengerti dengan kondisi saya. Tuhan kan maha adil. Nah, kalau bicara soal dosa, yang berdosa adalah si DC itu. Coba dalam sebulan dia menelpon berapa ratus orang, berapa puluh orang. Kemudian dia mengintimidasi, mengancam, memprovokasi. Berapa banyak hubungan antara orang tua dan anak, menantu dan mertua, terus suami istri, atau berapa banyak orang yang sudah dibikin depresi, stres, ya kan, kehilangan pekerjaannya karena apa? Karena teror dari si DC ini. Coba, hal-hal seperti itu, apa itu nggak dosa bagi mereka? Jadi kalau menjawab soal dosa ya seperti itu ya teman-teman ya. Artinya bahwa dosa itu, urusan dosa adalah urusan prerogatif dari Tuhan. Biasanya si DC ini akan meminta teman-teman itu untuk menjual aset. Nah, kalau aset ini itu tergantung dari teman-teman. Kalau memang kalian memiliki aset yang banyak, dalam artian aset apabila dijual ini tidak membuat kalian itu menjadi kesulitan, ya silakan. Asalkan pada saat menjual aset ini kalian benar-benar bisa menutup hutang. Jangan sampai aset terjual, hutang pun nggak lunas. Nah, ini kan namanya kalian menambah masalah. Dan jangan pula kalian jual aset kalau itu adalah aset yang penting bagi kalian, aset yang kalian gunakan untuk bekerja atau berusaha. Ya. Jadi kalau misalkan kalian suruh jual aset, kalau kalian mampu dan memiliki kemampuan itu, memiliki aset itu ya silakan. Tapi kalau enggak, ya nggak usah diikuti lah. Kan kalian yang lebih tahu kondisi perekonomian kalian. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Suruh meminjam ke orang tua atau ke saudara atau ke teman lah. Ini kan namanya menambah-nambahi masalah. Tujuannya kita kan ingin menyelesaikan masalah. Untuk apa kita minta bantuan ke orang tua? Orang kita yang berhutang kok. Kita belajarlah bertanggung jawab, ya kan? Kita yang berhutang, kita yang membuat, ya kita juga menyelesaikan. Kita terimalah segala konsekuensinya ya. DC juga suka mengkaitkan masalah macet bayarnya kita ini dengan ranah pidana. Akan dibawa atau dilaporkan dengan pasal penipuan atau penggelapan. Kalau memang DC mengancam seperti itu, ya silahkan aja. Silahkan laporkan. Kita tunggu selanjutnya seperti apa. Karena bagaimanapun juga hutang piutang ini ranahnya perdata, bukan pidana, ya teman-teman ya. Kecuali teman-teman ini sindikat. Nah, kalau sindikat itu kan nggak sendirian, ada beberapa orang. Tujuannya memang jelek ya, ingin membobol bank, membuat pihak bank itu rugi, dan jumlahnya kan nggak sedikit. Nah, data yang dipakai ini biasanya palsu semua, dari KTP-nya lah, kemudian KK lah, alamat, semuanya dipalsukan. Tapi kalau urusan hutang piutang itu ranahnya perdata. Jadi kalian nggak perlu takut ya, dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 pasal 19 ayat 2 yang intinya masalah hutang piutang tidak bisa dipidanakan. Begitu ya teman-teman. Lalu apalagi? Nah, seringkali ini DC menakut-nakuti soal blacklist by checking lah. Nanti bapak atau ibu tidak bisa mengajukan pinjaman, tidak bisa mengajukan kredit. Anggota keluarga yang terdapat di dalam KK itu
otomatis akan ikutan terdampak. Bagaimana? Ya kalau memang kondisi kalian saat ini tidak mampu bayar, ya biarkan saja. Sekarang kalian fokus usaha bagaimana caranya bisa pada akhirnya melunasi hutang-hutang kalian. Soal nama baik memang penting, cuma itu kan nanti bisa kita perbaiki pada saat apa? Pada saat kita melunasi hutang. Jadi untuk sekarang ya lupakan saja lah soal checking. Kan kalau kita tidak bisa berhutang itu sudah suatu peringatan dari Tuhan. Kita suruh mengendalikan diri, ya sudah nggak apa-apa, kita terima ya teman-teman ya. Nah kemudian pihak bank itu juga biasanya DC itu juga akan memberikan melontarkan soal keringanan, program-program keringanan dari mereka ya. Restructure, cicilannya mungkin dikurangi dengan tenor tertentu, bunganya dikurangi, dan itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa mampu silahkan, tapi jangan paksakan diri ya hanya karena tidak enak, karena si DC ini menelpon terus, kemudian agak-agak menekan secara halus lah ya, memberikan nanti efeknya seperti ini Pak kalau Bapak tidak ikut program ini, atau menekankan penjelasan-penjelasan yang menarik sehingga Bapak atau sehingga rekan-rekan tuh berminat gitu ya. Tapi harus kalian pikirkan, kalau kalian tidak mampu jangan dipaksakan. Kemampuan kalian 500.000, tapi angsuran dari keringanan itu 1 juta. Ya jangan kalian ambil lah. Nanti kalian sendiri yang akan kesulitan. Kalian sendiri yang namanya menciptakan masalah baru. Kalau kalian merasa tidak mampu, tolak aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa mampu, minta dulu lah draftnya dari si petugas bank itu. Apa yang sudah dijanjikan, bicara-bicara manisnya itulah, disuruh kirim dulu lah draftnya, biar bisa kalian pelajari. Kan begitu, klausanya harus bisa kalian pelajari. Kan aturan juga menegaskan seperti itu. Sebelum kita mengikuti suatu perjanjian, ya tentunya kita pelajari dulu. Jadi kalau kalian memang merasa tidak mampu, ya tolak saja, tidak apa-apa. Lalu apalagi? Biasanya si DC ini juga umumnya nih ya, melakukan ancaman, akan menyerahkan data ke pihak ketiga. Kalau DC mengancam akan menyerahkan data kita ke pihak ketiga, ya silahkan, mau pihak ketiga, keempat, kelima, ke 100, silahkan. Aturannya tetap sama, peraturan penagihan yang berlaku tetap sama, hukum yang berlaku pun juga tetap sama. Mereka melanggar ya konsekuensinya pun sama. Bahkan pihak bank juga akan ikut bertanggung jawab karena ini diatur di peraturan OJK yang terbaru ini tahun 2022 gitu. Jadi untuk apa kita takut? Kalau mereka memang mengancam mau menyerahkan ke pihak ketiga, silahkan. Terus biasanya nih kalau sudah mentok ya teman-teman ya, itu mereka bilang akan kirim orang lapangan. Silakan juga suruh datang. Kejar aja. Memang kalau orang lapangan datang, Anda mau lakukan apa? Orang lapangan mau lakukan apa? Kejar saja. Ini kan bola panas. Kita kejar. Mereka si DC ini mau bicara apa soal orang lapangan itu. Biasanya nih mereka nanti akan ngeles lah, lari ke topik yang lain. Atau ujung-ujungnya ya balik lagi. Kapan Pak jadi Bapak bayar? Paling begitu. Kalau dia bilang, DC itu biasanya ngomong gini, nanti jam 3 orang lapangan datang ya Pak ya. Silahkan, saya tunggu. Emang kalau orang lapangan datang mau ngapain? Mau intimidasi? Atau mengancam? Atau main kekerasan? Ya silahkan, saya tunggu. Mau ngapain coba orang lapangan datang? Kejar aja terus. Pasti ngeles. Karena memang orang lapangan datangnya sama saja. Mereka juga terikat oleh aturan, mereka juga terikat oleh hukum, jadi nggak ada bedanya. Itu kan cuma cacat-cacatnya si DC supaya kita ini terintimidasi, kemudian cepat-cepat bayar. Ya itu kan tujuan akhirnya mereka. Nah yang terakhir nih, mereka tuh sebelum tutup telepon biasanya nanti suka ngomong, kalau gitu kita telepon orang tua atau kontak darurat lah, saudara atau istri atau siapapun lah kontak darurat kita.
persilahkan. Kalau memang DC ngomong seperti itu, persilahkan. Tapi sebelumnya Anda batasi ya. Bilang bahwa kalau memang SOP-nya dari bank Anda seperti itu, silahkan. Tapi panduan saya itu adalah surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP nomor 8C. Ya, di situ banyak butir-butir aturan-aturan cara-cara penagihan. Kalau Anda melanggar dan Anda nekat melakukan itu, silahkan. Maka Anda siap dengan segala konsekuensinya. Ya sudah. Anda kasih aja batasan seperti itu. Dan kalau memang ternyata si DC itu nekat melakukan telepon, menghubungi orang tua kah, atau istri kah, atau saudara kah, atau anak kah, ya sudah, ambil tindakan saja. Kirimkan somasi beserta kronologinya, tembuskan ke OJK, ke BI, dan ke pihak-pihak terkait lah. Nggak apa-apa, biar nanti kan mereka ditegur sama OJK. Dan pasti berhenti cara-cara yang mereka lakukan itu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman ya, kalian tetap tenang. Jangan stres, nggak usah depresi. Kalau ada rekan-rekan di sini yang mungkin masih butuh penguatan mental, motivasi, atau booster lah, bisalah menghubungi saya di nomor ini, bisa lewat WA ataupun telepon, silakan hubungi. Saya akan berusaha membantu sebisa dan semaksimal saya. Dan semuanya itu gratis ya teman-teman ya. Saya nggak minta apa-apa. Omah Solusi Indonesia ini kami tidak meminta apa-apa. Cukup doakan saja yang terbaik bagi kami. Itu saja. Apabila memang video ini dirasakan bisa membuat memberikan wawasan atau memberikan informasi yang positif, teman-teman silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Mungkin ada juga teman-teman kalian yang menghadapi masalah seperti ini. Jadi ilmu atau informasi tidak hanya berhenti di kita, tapi menyebar. Supaya apa? Supaya mereka yang mengalami gagal bayar, yang mengalami kredit macet, itu tidak sendiri, tidak merasa sendiri, tidak merasa depresi. Akhirnya apa? Akhirnya merasa dunia itu seperti kiamat dan melakukan hal-hal negatif. Itu saja. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai berjumpa kembali di video-video Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur yang selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.